Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Sontrisman, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kota Tanjung Pinang yang bertugas di SMK Negeri 2 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif dengan fasilitator Ibu Dr. Melianti dan pengajar praktik Bapak Inu Aditya. Berikut merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya pada modul 1.4 ini. Yang pertama adalah latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman, dan hukuman tersebut tidak ada kaitannya dengan kesalahan yang mereka lakukan, dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Selanjutnya, tujuan aksi nyata. Yang pertama adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Sedangkan untuk tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dengan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Untuk lini masa atau timeline, tindakan dan langkah-langkah yang akan dilakukan, yang pertama adalah menghadap kepada kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penerapan budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendesiminasikan kepada rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan desiminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan. Dalam hal ini adalah keyakinan kelas dan siswa restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Dan yang terakhir, memantau dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut merupakan dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah dan guru serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilaksanakan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga adalah dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan dokumentasi pra-pelaksanaan kegiatan presentasi di sekolah, yakni dengan mendiskusikan dengan kepala sekolah mengenai pemahaman dan pengamalan budaya positif. Juga dokumentasi menggali keyakinan kelas bersama siswa. Oke, anak-anak sekalian, jadi hari ini kita buat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas, kalian nanti akan membuat sebuah aturan atau sebuah konsep, sebuah peraturan-peraturan yang sesuai dengan yang kalian inginkan untuk di kelas ini. Nanti kalian akan bisa berikan post-it, itu sudah ada post-itnya. Tinggal kalian tempel nanti di sana apa aturan-aturannya yang kalian buat. Oke, siap? Siap. Oke. Oke, silakan ditulis aturannya yang kalian inginkan untuk kelas ini lebih baik. Ya, apapun, peraturan apa saja yang kalian inginkan, tentunya menjaga kebersihan, atau masalah terlambat, atau masalah mencontek dalam ujian, segala macam-macam lah. Pokoknya aturan yang kalian buat. Oke, nanti kita tempelkan di papan tulis.
Ya, sebisanya saja. Oke, baik, terima kasih anak-anak sekalian. Jadi kita sudah buat kesepakatan kelas 12 PH2. Ada macam-macam di sini variasinya. Mungkin ada kalian yang menyinggung masalah kebersihan, mungkin ada yang masalah keterlambatan, masalah waktu, atau mungkin masalah kenyamanan belajar, atau mungkin masalah laci yang kotor segala macam, mungkin masalah kebersihan lingkungannya. Oke, nanti kita akan kelompokkan masing-masingnya. Oke. Dari kesepakatan kelas ini nanti akan kita buat persetujuan. Jadi kalian nanti setuju dengan aturan ini dan pada saatnya kalian jalankan dengan sebaik-baik mungkin. Oke? Siap? Siap, Pak. Selanjutnya inilah realisasi diseminasi saya sebagai CGP bersama hampir 60% guru di sekolah yang bertempat di aula sekolah. Silakan disaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu anggota komunitas praktisi, kita mulai saja tanpa basa-basi. Jadi ikan cepat ikan gabus, makin cepat makin bagus. Untuk tema pada pertemuan komunitas praktisi hari ini nanti akan dipaparkan oleh Pak Zon Trisman terkait dengan budaya positif. Selanjutnya nanti menjelang akhir kegiatan akan ada sedikit pemaparan dari kurikulum, mungkin nanti akan disampaikan oleh Ibu dalam ayat kita. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja mari bersama-sama kita saksikan paparan dari Bapak Zon Trisman. Kepada Bapak disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Zon Trisman. Bapak Ibu, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita dapat bersua dan mohon maaf mungkin dalam keadaan yang sangat seharusnya mungkin kita menghadiri undangan Midadawani dari kawan kita, tetapi sekali lagi saya minta maaf karena kami dari calon gunung gerak ada materi namanya materi 1.4 di mana kami harus mensosialisasikan atau memberikan beberapa hal kepada Bapak Ibu dan itu menjadi dokumentasi. Sedangkan pengumpulannya itu adalah tanggal 15. Makanya kemarin itu pada saat di-share oleh Pak Yono, katanya tanggalnya 20, maka saya bermohon kepada Ibu Kapsek supaya bisa dimajukan. Saya bisa mengambil kesempatan ini
Kemudian juga saya juga sampaikan kepada Pak Ramon dan beliau menyetujui. Jadi saya minta maaf kepada Bapak Ibu. Intinya kita dalam komunitas praktisi dalam sekali sebulan adanya 1 kali, gitu ya. Jadi kalau seandainya itu diterapkan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, saya berharap Bapak Ibu tidak ada keberatan karena pokoknya sekali saja dalam sebulan. Karena kita kecolongan, kita menunggu minggu ketiga. Ternyata minggu ketiga ada sesuatu yang urgent sebelumnya kita tidak bisa sangka-sangka. Kita menunggu lebih baik minggu keempat, ternyata minggu keempat lebih parah lagi, gitu ya. Jadi sekarang bersama juga dengan kegiatan kami di CGP, maka saya berharap mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian salawat beserta salam kepada Rasulullah SAW. Semoga Allah curahkan segala rahmat. Kemudian Allah semoga kita selalu bersalawat pada beliau di dia bermasa nanti diberikan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, ada pun cakupan materi yang mungkin saya sampaikan dalam waktu paling-paling setengah jam. Itu adalah tujuan pendidikan, kemudian disiplin positif, teori motivasi, posisi kontrol, nilai kebajikan, kait dengan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Pada saat kami mendapatkan materi ini, kami mendapatkannya selama 2 minggu. Namun saya akan berusaha memproses sedemikian rupa sehingga Bapak Ibu saya sampaikan dalam waktu lebih kurang dari 1 jam, ini mungkin 45 menit atau berapa. Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwasanya desiminasi yang saya sampaikan ini adalah adanya sebuah perubahan gagasan mindset baru tentang pembahasan budaya positif. Jadi kemarin itu Bu Supini menyampaikan di sini seolah-olah kita ada sesuatu yang salah, begitu ya. Dan itu juga memukul saya sebagai calon guru penggerak. Dan mungkin karena saya sendiri di sini saya takut menyampaikan hal-hal yang lebih sifatnya agak, karena kan kita juga pelakunya, gitu. Kita ada pelakunya. Dan pada saat saya menyampaikan hal ini seolah-olah karena saya sendiri masih sendiri, makanya saya berharap kemarin itu ada Bu Elza, ada Bu Siti Komalasari, ada Bu Nani juga. Tapi Bu Ustazah sudah lulus di administrasi ya. Semoga nanti saya punya teman gitu ya. Jadi untuk menyampaikan hal seperti ini kita bisa bersinergi gitu ya. Kalau sekarang kan saya sendiri gitu. Kemudian Bapak Ibu, jadi ada nanti perubahan mindset yang harus kita mulai. Mungkin kalau tidak dari sekarang, mungkin nanti kita semester di tahun baru, di tahun ajaran baru bulan Juni. Kemudian melakukan sharing sama praktek pendidikan guru penggerak, kemudian melakukan kerjasama budaya positif sehingga saling bekerjasama, saling kolaborasi, perubahan yang lebih baik di sekolah. Oke, ya. Baik, mohon menteri Pak ya. Oke, jadi latar belakang kami menyampaikan hal ini adalah kita tahu bahwasanya kemajuan teknologi semakin pesat sehingga memberikan dampak positif dan juga berdampak negatif bagi anak kita. Salah satunya maksudnya pengaruh luar tanpa adanya filter sehingga sering ditiru oleh anak. Hal ini menyebabkan adanya penurunan karakter pada anak. Salah satunya adalah mengatasinya adalah dengan menanamkan kembali nilai-nilai karakter melalui budaya profil sekolah. Kita tahu bahwasanya mungkin kita membandingkan diri kita sendiri bahwasanya pada saat saya sekolah dulu saya nggak seperti ini, gitu. Ya, kenapa hal-hal yang jarang, yang aneh, yang absurd yang kita lakukan, yang kita lihat pada anak-anak kita sekarang. Hal lain adalah karena kemajuan teknologi. Maka kita kembali lagi kepada bingkai budaya kita. Kemudian nanti kita terapkan di sini adalah budaya positif yang ada di sekolah. Next, Pak. Bapak Ibu, sebagaimana dikatakan, kita kerangka acuannya adalah pendidikan yang dikonsep oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwasanya pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian di situ ada kata kunci menuntun. Sebagaimana disampaikan semalam, menuntun bukan menuntut. Jadi selama ini saya juga termasuk menuntun anak-anak. Kamu ada berapa ya? Besok selesai ya. Besok jam 8 udah tunggu. Itu namanya kita menuntun. Makanya
sekarang ada sebuah sebenarnya kita punya dasar pendidikan itu berpijak kemana, yaitu yang disampaikan oleh Kajian Utara. Namun kita dalam hal ini mungkin abai hal ini. Jadi menuntun itu seperti apa? Bahkan sekarang konsep berhamba kepada anak itu adalah sesuatu yang unik, yang sesuatu yang aneh. Dan saya pun merasakan pada saat saya masuk pertama di CGP, berhamba kepada anak. Bukannya berhamba itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang Muslim, tapi sekarang ada berhamba kepada anak. Jadi saya cari literatur sebanyak mungkin supaya tidak salah. Ternyata saya menemukan bahwasanya berhamba itu bukan artinya menjadikan dia sebagai Tuhan, tetapi adalah bagaimana menghormati hak-haknya. Kalau di dalam Islam misalnya, pada saat Rasulullah sedang sujud begitu ya, kemudian Hasan Hussein anaknya, cucunya naik ke punggungnya, dia tidak langsung bangkit dari sujudnya, tetapi dia memperlama sujudnya. Artinya dia bagaimana memperlakukan anak itu, karena dia tidak tahu, walaupun itu ibadah, tetapi dia karena dia tidak tahu, maka dibiarkan seperti itu. Kemudian kita juga tahu bahwasanya di Turki, kalau Bapak tengok videonya di Turki itu adalah di masjid itu anak-anak disuruh bertialaran. Kalau kita enggak, anak-anak kalau ada masuk masjid itu apa? Dilarang gitu ya. Mereka itu pada imam di sana disuruh jalan-jalan kayak main kuda-kuda gitu ya. Main apa namanya, bulan-bulanan begitu panjang begitu. Oke, itu dilakukan di Turki. Saya lihat videonya. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya kita memang berhamba kepada anak. Jadi berhamba itu mungkin dalam tanda kutip jangan diartikan itu adalah worship, ya, berpenghambaan, menyembah begitu Bapak Ibu. Next Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwasanya sebagaimana katakan oleh Kajian Utara, pendidikan itu ibaratnya seorang petani yang sedang menanam di sawah. Jadi kita atau petaninya itu adalah guru, kemudian padinya itu adalah siswa, kemudian tanahnya itu adalah metodenya kita. Jadi pada saat kita tanam padi, apakah akan keluar padi hasilnya? Pasti akan keluar padi. Tidak mungkin jagung akan keluar. Tetapi apabila benihnya padi, kemudian tanahnya gembur, tetapi kita sebagai menanam padi harus maju. Kemarin ada videonya ya, ada ibu-ibu yang menanam padi maju gitu kan ya. Ya, apakah mungkin seperti itu kan begitu? Sedangkan menanam padi kan mundur begitu ya. Akan kita tidak tahu metodenya begitu. Atau mungkin memang petani bagus, kemudian bibitnya bagus, cuma tanahnya kurang gembur. Makanya tanahnya itu kita lakukan bukan pemupukan. Jadi pemupukan apa yang cocoknya? Apakah mesti bisa dengan pemupukan yang hewani atau memang pemupukan alamiah? Nah, seperti itu. Jadi inilah metode yang digambarkan, diilustrasikan bahwasanya pendidik itu apa? Adalah ibarat seorang petani yang sedang mengolah sawah. Next Pak. Oke, silakan Pak. Oke, Bapak ini perhatikan dulu bagaimana. Nanti boleh dianalisa seperti apa.
Bu Nurul, coba. Kalau dibawakan ke pendidikan ini seperti apa? Coba Ibu. Ini ada hubungan dengan sekolah pendidikan. Oke, silakan. Kalau saya lihat tadi dari yang burung kecil itu tadi dia berusaha untuk mencoba akan tapi selalu gagal. Akan tapi kan ada satu pengalaman yang sebenarnya tidak menyenangkan, tetapi ternyata suatu pengalaman itu bisa menjadi satu hal yang berharga, sehingga dengan pengalaman yang dia dapatkan dari satu hal yang tidak menyenangkan itu dapat satu hal yang positif yang lebih baik lagi. Ada pertanyaan dulu. Oke. Jadi Bapak Ibu tahu bahwasanya seandainya burung itu adalah dianggap sebagai siswa kita, dan dia memang tidak tahu seperti apa, bagaimana untuk menangkap ikan misalnya. Jadi memang karakteristik burung itu adalah burung itu memang kalau kita tengok ke pantai ya, kalau ada ombak dia pun lari ke pinggir. Oke. Tetapi karena burung itu tidak tahu seperti apa, jadi dia dapat pembelajaran dari siput. Bahwasanya dia harus menguatkan diri supaya nampak semua yang tersembunyi. Ternyata dia menemukan hal sama. Itu sama halnya seandainya anak-anak kita lebih pintar daripada kita. Itu kan suatu yang bagus. Tapi kadang-kadang kita kan pintar pula tahu gitu ya. Jadi artinya kita kadang cenderung mendowngrade mereka. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, dan terakhir apa yang terjadi? Burung tadi bisa memberikan suplai makanan paling banyak kepada kawan-kawannya, sedangkan yang lain itu sedang mencari-cari, dia bisa mensuplai. Saking asiknya, sore-sore itu sudah pada pulang semuanya, kemudian dia masih asik dengan sekolahnya sendiri. Makanya kita bagaimana bisa menumbuhkan siswa seperti Piper tadi. Next Pak. Bapak Ibu berbahagia, hari ini kita membahas tentang budaya positif. Budaya positif itu adalah nilai, keyakinan, kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak pada anak. Jadi kita sekarang sedang meramu mencari beberapa budaya positif yang sudah ada. Yang sudah ada itu kita kembangkan, yang belum mungkin kita gali. Nanti ada cara penggaliannya bagaimana sehingga nanti tidak ada yang namanya anak-anak tidak mengikuti sebuah aturan. Next Pak. Oke, misalnya kita sudah ada budaya positif di sekolah, ada P5S, kemudian berdoa sebelum belajar, kemudian bergotong royong misalnya, kemudian bagaimana ya saling membantu satu sama lain, begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau ada uang hilang, kemudian bagaimana diumumkan segala macam, itu kan sudah ada budaya positif yang ada di sekolah. Oke. Kemudian Bapak Ibu, next. Jadi konsep budaya positif yang kita kaji hari ini adalah yang pertama harus ada perubahan paradigma belajar. Terus yang kedua nanti ada disiplin positif seperti apa, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi pelaku manusia, restitusi, fungsi kontrol guru dan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Artinya dengan yang 7 pilar yang seperti ini nanti akan mendongkrak yang namanya budaya positif di sekolah. Oke, nanti dijelaskan satu-satu, Bapak silakan. Oke, jadi Bapak Ibu, perubahan paradigma itu adalah membantu budaya positif di sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman bagi siswa, mampu berpikir, bertindak dan menciptakan suasana merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Artinya seperti ini, bagaimana di sekolah ini diciptakan suasana anak itu tampil dengan percaya diri. Mereka itu tidak takut-takut dengan kita, gitu ya. Artinya mereka itu kita ciptakan lingkungan yang bagus di sini. Seandainya kita sudah tidak disukai anak-anak, bahkan jalan sepatu kita saja, ini saja termasuk, ya. Berarti dia sudah ada tidak suka. Atau mungkin, misalnya ini saya salah sepatu nih, nah, ini pasti nanti disuruh pulang-pulang ya, karena seperti itu kan. Jadi sudah ada mindset sendiri yang ditanamkan, yang tertanam sama anak di sini. Makanya nanti kita bedakan bagaimana apa itu aturan, bagaimana itu konsekuensi dan lain sebagainya. Oke, jadi Bapak Ibu, sekarang kita coba genggam tangan seperti ini Bapak Ibu. Oke, ini ada permainan ini ada hubungannya dengan psikologi juga. Oke, jadi kalau seandainya Ibu Nani, misalnya Ibu Nani gini ya. Oke, Ibu Nani di sini ada sesuatu yang berharga. Coba Ibu Helda bilang kepada Nani bukanya, coba buka. Tetapi bagaimana Ibu cara membukanya?
artinya dia mempunyai kontrol gitu ya, tidak boleh disentuh begitu. Apakah ada kata-kata khusus yang disampaikan? Buka, gitu. Apa itu pembukanya? Tidak buka kan? Oke. Jadi Bapak Ibu, anak-anak itu ibarat genggaman seperti ini. Itu yang kita lakukan secara merdeka seperti ini. Mungkin Pak Fir misalnya katakan, kamu mau buka tak? Kalau nggak nilai kamu nggak, kan bisa gitu kan ya. Tetapi bukan begitu, ya. Jadi kontrol itu bagaimana juga anak bisa memberikan kontrol dan dia juga bisa bertanggung jawab. Artinya dia membuka atau dia menutup, dia mempunyai jawaban sendiri dan dia bisa mempertanggungjawabkan. Begitu. Jadi selama ini kita akan diberikan otoritas sebagai guru, ini pasti bisa buka, gitu kan? Itu masalahnya. Jadi nanti ada beberapa hal yang sebenarnya anak itu harus diberikan pilihan merdeka. Yes. Jadi Bapak Ibu, jadi apakah Anda atau B membuka kepala tangan? Mengapa? Apa alasannya dia membuka atau tidak? Kemudian apakah A, Anda atau B menutup kepala tangan? Mengapa? Apa alasannya? Atau siapa yang memegang kendali? Sebenarnya memegang kendali itu adalah kita. Seperti kita guru disuruh orang buka, tidak bisa buka. Jadi kalaulah seandainya saya bawakan sekarang dalam keadaan permasalahannya ada anak sekarang, oke, misalnya ada yang mencuri, apa ibu bisa mengatakan siapa mencuri? Apakah bisa begitu? Nah, tentu tidak. Jadi kita mempunyai cara bagaimana supaya genggaman itu bisa terbuka dengan sukarela. Siapa yang mencuri helm dan ada 5 orang yang di sini yang tersangka. Jadi bagaimana kita mengaturnya begitu seperti dia ada yang mengaku seperti itu Bapak Ibu sekalian. Next one. Jadi menurut psikiater yang juga pendidik ya, William Glasser dalam teori kontrol atau choice theory, guru itu ada tipenya seperti ini Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah guru yang mengontrol murid. Mengontrol murid itu adalah misalnya di kelas. Ayo anak, maju depan duduk. Lihat ke sini. Ya, itu lipat tangannya, nggak ada sini. Buku ditaruh di meja, oke, yang semuanya itu namanya kontrol. Artinya guru mengontrol muridnya yang seperti itu. Murid itu mau kan? Kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah dia masuk dalam otaknya juga apa pelajaran itu? Belum tentu juga kan? Bisa dia masuk, belum tentu juga dia tidak masuk. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi ada hal-hal yang kita sampaikan. Oke, yang positif. Oke, kamu hebat ya. Ini nanti kamu belajar begini, pasti kamu nanti jadi seperti Bapak itu, ya. Oke, jadi ada hal-hal penguatan yang disampaikan. Dan anak itu juga bisa ini, walaupun dia menulis lain-lain, walaupun dia tidak menatap, walaupun dia tidak melipat tangan, begitu ya. Oke, kemudian yang ketiga, ada kritik membuat orang memaksa bersalah untuk menguatkan karakter. Ada tipikal guru yang dia mengkritik anak-anak. Seperti ini ekspresinya. Kamu tahu nggak? Orang tua kamu itu sudah lakukan gojek, kamu nggak kasihan ya? Bukan gojek loh, kamu sudah sekolah di sini, syukur. Ini nggak menghargai juga, jadi apa gitu? Nah, jadi bagaimana rasanya? Apakah itu bisa merasakan itu kalau merasa bersalah? Apakah dia bisa berubah? Mungkin dia bisa berubah. Cuma masalahnya apakah itu dalam waktu lama begitu? Makanya pendidikan mereka itu lebih dia melihat ke depannya. Seperti saya Bapak Ibu, saya berdiri di sini, saya adalah korban pembulian juga. Dan saya sampai sekarang masih ingat guru-guru yang membuli saya dan kawan-kawan yang membuli saya begitu. Jadi itu bayangan. Jadi kita bawakan sekarang anak-anak yang ada sekarang itu tuntun itu adalah bagaimana dia 20 tahun ke depan. Jangan-jangan dia nanti, wah, ini yang membuli saya. Oke, jadi ada catatan-catatan bagi mereka. Oke, kemudian lanjut Pak, judulnya saja. Oke, sekarang kita disiplin positif. Disiplin positif selama ini kita mengatakan bahwa disiplin itu harus ada aturannya. Padahal disiplin itu menurut Socrates dan Plato Bapak Ibu artinya itu belajar. Disiplin kalau nggak salah itu ada disiplinor apa begitu ya bahasa Latinnya itu artinya belajar. Kemudian juga bagaimana orang bisa menggali potensi menuju sebuah tujuan. Jadi kalau
ada seseorang, kamu harus disiplin ya. Ya sebenarnya kita harus belajar. Kata disiplin itu sebenarnya belajar. Tetapi kita menjalankan kemana-mana, akhirnya artinya tidak seperti itu lagi. Next Pak. Oke. Kemampuan memerintah diri sendiri dan mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang maju pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain, dan nilai-nilai yang dihargai di orang lain itu dikatakan disiplin. Jadi disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Saya mungkin disiplin, bangun pagi, setelah bangun pagi saya sholat. Nah, bagaimana kita menanamkan rasa seperti itu pada anak? Next, Bapak Ibu, ini khusus juga untuk saya, untuk kita semuanya. Apabila kita menemukan anak yang bermasalah, maka kita lihatlah akar masalahnya di sini. Ini ada 5 kutub dasar menurut William, Glasser dalam choice code theory. Jadi ada anak itu yang, huruf G lupa ya, huruf bahasa Inggris mohon maaf saya. Akar saya bertahan hidup survival. Kemudian artinya seperti ini contohnya. Kalau seandainya Bapak Ibu menemukan di sini ada anak-anak yang suka mencuri makanan begitu, terus kita hati kamu yang mencuri, kemarin juga begitu. Jadi dia tidak harus seperti itu. Kita kaji dulu dia seperti apa. Mungkin dia tidak diberikan uang jajan dari rumah, atau mungkin dia kasih makanan dari rumah tapi itu telur, ya. Jadi harus kita kaji kenapa. Nanti di terakhir itu ada kita melakukan restitusi, anak itu melakukan perenungan sendiri. Jadi kita harus tahu akar masalahnya. Jadi dari akar masalah kita bisa menyelesaikan masalahnya. Atau mungkin dia sebenarnya butuh kasih sayang, diterima. Mungkin selama ini maaf saja beberapa di antara anak kita ini adalah anak broken gitu ya. Jadi butuh kasih sayang, dia tidak dapat kasih sayang sama sekali selama ini. Makanya mungkin kita mempunyai treatment yang berbeda dengan anak yang seperti ini. Kemudian Bapak Ibu kebebasan, ada anak-anak itu yang selama ini dikekang, selama ini tidak mendapatkan apapun. Kemudian dia ingin bersuara mengatakan sesuatu itu nggak bisa. Ada juga yang itu senang-senang aja, misalnya dia ambil charger kawannya, misalnya kenapa? Senang-senang aja bisa gitu ya. Jadi kita harus tahu, jadi jangan disamakan semuanya. Nah terakhir adalah untuk penguasaan. Next one Pak. First piece of it. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya kita menemukan anak-anak yang kelaparan atau segala macam, kemudian dia bermasalah di sekolah, tentu kita harus mencari tahu, oh mungkin dia karena survivalnya, karena ini mempertahankan hidupnya, karena dia bermasalah seperti itu. Oke, next one. Oke, Bapak Ibu ini ada kuis singkat. Yang Bimo adalah seorang anak TKB, seorang anak TK di selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, wah ini namanya bingung dan sering lari mengejarnya. Oke, menurut itu kan ada teori kontrolnya itu Bapak Ibu yang permasalahannya. Aku senang bermain kejar-kejaran dengan guru. Kalau itu jawabannya kira-kira ya. Kalau ditanya itu kan, Bimo berapa kamu gitu? Kemudian aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Kayaknya seru deh gitu. Kira-kira itu termasuk bertahan hidup kah, atau kasih sayang, atau kebebasan? Fine. Oke, kita keep dulu ya jawabannya. Kemudian ibu kejar aku karena ibu sayang aku gitu. Kira-kira apa yang diinginkan anak itu? Perhatian. Kemudian aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku gitu. Enggak, yang ada di situ Bu. Ada penguasaan, kasih sayang, bertahan hidup, kesenangan, dan kekuasaan. Aku bosan belajar mewarnai terus dalam kelas gitu. Freedom. Oke, coba itu selanjutnya Pak.
Oke, jawabannya seperti ini. Jadi yang pertama itu kesenangan. Oke, jadi si Cibigo itu mau senang-senang saja gitu. Kemudian yang ini kita kasih, kemudian ini penguasaan, ini kebebasan. Jadi kalau seandainya beragam masalah di anak-anak kita, kemudian kita menjawabnya harus beragam juga. Dan nanti kalau masalahnya seperti ini, apa tindakannya? Sama diagnosis di kedokteran. Jadi kalau kita memberikan obatnya seperti ini, penyakitnya begini, tensinya begini, tentu obatnya yang lain dengan orang yang tensi yang berbeda. Oke, next one. Kemudian Bapak Ibu, di dalam anak tersebut harus kita tumbuhkan namanya motivasi. Kalau dia supaya bisa mengontrol diri sendiri, yaitu motivasinya itu ada yang bersifat eksternal, ada yang internal. Jadi kalau dia menghindari kenyamanan atau hukuman, ini sebenarnya bukan anak saja, semua kita begitu. Seandainya Bapak Ibu disuruh hari ini oleh Bukti ini misalnya jam 2 besok pergi pelatihan Bapak. Kira-kira Bapak Ibu pergi atau tidak? Mungkin karena untuk menyenangkan hati Bukti ini supaya nyaman begitu makanya pergi. Artinya itu adalah motivasi eksternal gitu ya. Oke, mungkin itu pergi juga. Oke. Atau yang kedua, itu mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Misalnya pergi pelatihan, tapi yang diharapkan adalah imbalan atau perhatian dari orang lain selama jam, atau nanti ada ongkosnya. Seperti itu juga. Itu berarti kan eksternal juga. Oke, tetapi kalau seandainya ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai dari mereka dan memotivasi membuat seseorang memiliki disiplin positif, itu baru yang kita cari. Jadi kalau diinginkan adalah yang di bawah. Jadi kita melakukan sesuatu karena ada menghargai diri sendiri atau mempunyai nilai motivasi sendiri. Oke, next one. Oke, Bapak Ibu, ini ada hukuman dan konsekuensi. Ini ada contoh kasus ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak terdiam diri dan menggambar buku pelajarannya. Pada saat matematikanya Bu Seno menanyakan pertanyaan menjadi IPA buku dan tak sengaja menjatuhkan tasnya di kursi. Tiba-tiba dia menjadi gagap pada saat menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat pelaku Bu Eva dan bicara tergagap dan terkejut. Bu Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA dan menganggap bahwa dan malu luar biasa dan malah minta IPA maju ke depan, berdiri di depan kawan-kawan sambil menuju hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Bu Seno. Kelas menjadi gaduh dan anak pun tertawa melihat IPA. Oke. Kemudian kalau ini Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan yang dilakukan Bu IPA? Bu Seno? Ya tentu tidak ya. Kemudian tindakan Bu Seno itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Ya. Oke, Bapak Ibu. Oke, next one Pak. Oke, jadi apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi? Apa restitusi? Yang mana yang banyak kita lakukan selama ini? Next one Pak. Jadi kalau hukuman itu Bapak Ibu, dia adalah identitas yang gagal. Jadi seandainya kita memberikan hukuman kepada anak-anak seperti ini, makanya efeknya nanti hasilnya gagal. Oke, ini bisa saya katakan bukti teori dari lesson. Oke, tetapi kalau kita ada konsekuensi, kemudian ada restitusi, itu adalah identitas sukses. Seandainya anak tidak mengucapkan, anak terlambat, anak masuk terlambat, kamu terlambat, keluar dari sini. Kira-kira ada solusi nggak? Itu kan hukuman begitu ya. Sudahlah dia terlambat, dia suruh mau masuk, disuruh keluar lagi gitu kan? Nggak nyambung begitu. Jadi bagaimana kalau kita membuat seperti itu? Kita buat konsekuensi. Kamu terlambat, nah, kalau terlambat 10 menit Pak. Oke, nanti 10 menit jam istirahat, kamu nggak boleh keluar main selama 10 menit. Oke, gitu kita ya. Seperti itu namanya konsekuensi. Ya, jadi harus ada dibuat seperti itu. Makanya kita nanti mulai step by step bagaimana membuat sebuah bukan berupa hukuman-hukuman, ya, tapi konsekuensi. Atau mungkin restitusi, nanti ada bentuk restitusi yang diberikan. Oke, jadi kemudian sesuatu yang menyakitkan akan terjadi. Kemudian kalau hukumannya tidak nyaman, kemudian korban mendapatkan keadilan, murid tersakiti, ya, seperti ini kalau hukuman. Kalau Bu Yuni kira-kira anak salah sepatunya gitu, terus telanjang, sepatu pengen jalan, itu kira-kira hukuman atau konsekuensi?
Oke. Oke, baik. Nanti kita ini kan, jadi bagaimana untuk membuat sebuah konsekuensi itu dipahami, ya. Next one, Pak. Oke, ini sama juga semuanya. Modelnya nanti saya share sama Bapak itu. Next, terus saja, terus. Oke, saja Pak. Oke, Bapak Ibu, ini ada posisi kontrol guru. Kita sebagai guru ada beberapa posisi kontrolnya. Yang pertama kita ini sebagai penghukum sebenarnya. Penghukum itu adalah apabila ada masalah, oke, kita langsung menghukumi seperti yang saya katakan tadi, ya, menghukumi anak-anak. Misalnya kalau dia nggak buat PR, ini hukumannya, nah ini hukumannya, gitu ya. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Sebagai yang saya katakan tadi, misalnya orang tuanya kita singgung lah sama teman, sehingga anak itu depresi, besok dia mau berubah, gitu kan ya. Oke, atau mungkin sebagai teman, saya nengok ya, orangnya nggak ada di sini kan, oke, Ibu Siti misalnya, Ibu Maltari. Dia dengan anak-anak itu seperti berkawan, kan bagus gitu kan? Berkawan, sini dulu, ini kau dulu sini, kerjakan gitu ya. Oke, jadi ada tipe-tipe begitu. Oke, kalau anaknya tidak mengerjakan, dia dipanggil seperti kawan gitu ya. Mungkin Bapak Ibu itu mendengar gitu ya. Oke, dipanggil seperti kawan. Kemudian ada sebagai pemantau atau monitor, berarti mengawasi. Jadi semakin ke bawah Bapak Ibu, maka tingkat guru itu semakin bagus, ya, semakin ke bawah. Jadi yang terakhir adalah sebagai manajer. Manajer itu sebenarnya tidak boleh memarahi karyawan, tetapi memberikan jalan. Oke, next one Pak. Nah, ini motivasinya, ini beberapa identitas gagal kalau guru hanya sebagai penghukum, menghati, menunjuk. Kemudian kalau kamu tidak melakukan ini, nah gitu, itu gagal ya. Tapi kalau kontrol positifnya sebagai teman membuat alasan untuk murid-muridnya. Oke, next aja Pak. Oke. Baik Bapak Ibu, jadi pada saat kita membuat aturan, maka kita lakukan sebuah yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kelas itu harus menandatangani. Saya telah melakukan di kelas setelah saya CGP itu. Jadi saya buat anak-anak itu disuruh menulis sebuah aturan. Setelah itu dia tanda tangani sendiri. Kemudian nanti pada saat ada melakukan kesalahan, kita nanti balikkan ke situ. Artinya sebenarnya memahami Ibu Yuli, dia tidak bisa disosialisasikan seperti ini, anak-anak kalian tidak boleh ini, tidak boleh gitu. Tetapi dia yang menulis sendiri aturannya. Setelah itu saya memakai gunakan ini post-it warna-warna begitu. Dia nulis aturan semuanya yang sama bunyinya kita satukan. Setelah itu kan saking banyaknya, kalau dia 30 di situ mungkin 30 dapat. Setelah dapat 30, apakah 30-nya bisa jadi yang sama? Taruhlah menjadi 15. 15 itu kita list, akhirnya dapat. Setelah dapat, kita tulis banyak-banyak. Oke, setelah itu di dekat besar. Setelah itu kita tanda tangan mereka bersama-sama. Itu namanya keyakinan kelas. Mereka sudah yakin, ya, mereka menyetujuinya, ditandatangani. Nanti kalau ada hal cases baru kita sampaikan. Tapi menyampaikannya tidak kamu melakukan ini, tapi kita melakukan nanti dengan teknik restitusi. Oke, next one Pak. Jadi budaya positif itu Bapak Ibu, yang paling luarnya yang sangat berbeda kita ada budaya positif. Kita mulai dari dalam itu ya. Kita mulai dari yang kecil dulu, peraturan kelas. Jadi peraturan itu harus disosialisasikan. Anak-anak itu tahu, dia tanda tangan sendiri, dia mengerti sendiri. Oke. Kemudian baru itu akan menjadi keyakinan kelasnya. Oh iya, saya kalau begini harus begini ya. Jadi dia tahu konsekuensinya. Maka setelah itu nanti di kelas tersebut nanti tercipta namanya lingkungan positif. Kemudian nanti di sekolah kita akan menjadi budaya positif. Makanya alhamdulillah Bapak Ibu biasanya di wali kelas nanti dia di kelas baru dibuat peraturan kelas, ditingkatkan menjadi keyakinan kelas, menjadi lingkungan positif. Nanti di sekolah kita ini akan menjadi tumbuh nantinya budaya-budaya positif yang tadi. Tetapi sekali lagi itu harus ada bersifat disampaikan dari mereka yang menulis, mereka yang menandatangani, menyetujui. Oke, contoh. Oke, ini Bapak Ibu yang
Kalau peraturan itu dia agak banyak gitu. Kalau keyakinan itu dia dengan kata-kata kunci, misalnya kesehatan, misalnya tanggung jawab, menghormati orang lain, menghargai, itu keyakinan. Jadi kalau yang tadi itu, kalau yang lingkaran kecil itu dia lebih detail kita tulis, ya tidak boleh mencoret-coret dinding, itu kan masalah kebersihan gitu ya kalau di keyakinan kelas. Jadi anak-anak yang kita dibuat aturan macam-macam tadi nanti kita tingkatkan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kelas itu harus menjadi bersih, gitu ya. Next one, Pak. Oke. Dan ini kayaknya adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan. Oke, Bapak Ibu, ini adalah segitiga restitusi. Jadi pada saat kita melakukan ada sesuatu masalah begitu ya di kelas, maka yang pertama harus kita menstabilkan identitasnya, kemudian divalidasi, kemudian ditanyakan keyakinan. Ini tidak akan bisa berlaku apabila step dari awal tadi kita tidak lakukan. Maka kita lakukan step-step dari awal tadi sehingga menjadi segitiga restitusi. Kemarin saya lakukan segitiga restitusi itu adalah ada anak yang meminjam buku tidak dibalaikan selama setahun lebih. Jadi saya lakukan menstabilkan identitas. Contohnya saya lakukan seperti ini. Ya, namanya si Fulan, ya. Fulan, kamu tahu apa aturan kita di perpustakaan? Ya, misalnya kalau buku itu harus bawa pulang, kalau boleh taruh di meja. Terus harus dijaga baik-baik. Oke. Terus sekarang bukunya mana? Bukunya hilang. Terus kalau buku hilang, kita nggak boleh mana juga. Oke, kehilangan buku itu adalah sesuatu yang wajar. Mungkin lupa mengingatnya. Bisa juga dulu gitu. Artinya kita harus berusaha menstabilkan identitas. Kita tidak salah memberikan mob kepada anak. Oke. Setelah itu divalidasi tindakan yang salah. Jadi dikatakan setelah kita bersama begitu panjang, itu dikatakan kira-kira menurut kamu itu salah atau benar? Tentu dia akan mengatakan itu salah. Oke. Setelah salah dia mengatakan macam-macam. Oke. Lalu dia harus memberikan solusinya. Jadi menurut si Fulan kira-kira gimana solusinya? Biarlah dia memberikan solusi. Nah ini mungkin sudah biasa dilakukan oleh orang-orang BK1 itu baru belajar juga. Jadi malam namanya sama istri kan gimana caranya ya suruhan nanti dari penyelesaian gitu ya. Oke, next one Pak. Oke, ini kasusnya yang saya lakukan di apa? Dan terus saja Pak. Terus. Ya ini kesimpulan. Oke. Sebelum tanya jawab, oke. Terus lagi. Oke, Bapak Ibu, silakan ini di. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। सर आइए सर प्लीज। ए चल चल जाओ बोला क्या बात करता है, क्या ऊपर से जाएगा, क्या ऊपर से जा जा गया मेन शो। I hate this country. कुछ करो ना। अब मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा? कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता रे हो। तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, वो जिसे तू ढूंढता है वो ही है तू वही है। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा।
तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। जिसे ढूंढता है तू ही रे, तू ही रे तेरा मसीहा हो। Kemudian mendorong. Jadi menurut saya mungkin kalaulah ada anak kecil di sini dalam tanda kutip yang bisa membuat perubahan baru begitu ya, lalu kita itu bersama-sama sehingga kayu itu bisa indah dan jalan ke sana itu menjadi lancar kembali. Itu kira-kira Bapak Ibu, mohon maaf mungkin banyak kebingungan karena begitu cepatnya, dan mungkin ada sekitar 5 menit untuk Bapak Ibu bertanya sebelum kita masuk materi. Silakan Bapak Ibu. Pak Ibu mau bertanya? Pas. Tapi intinya Bapak Ibu, saya menyampaikan ini adalah ada paradigma kita kepada anak. Paradigmanya adalah paradigma bagaimana memerdekakan dia, bagaimana menuntun dia, bagaimana membuat suasana ini nyaman, gitu ya. Dan kita tidak bicara siapa orangnya, tetapi yang kadang-kadang sampaikan bukti itu juga betul. Jadi kadang-kadang ada guru yang menasihati, ternyata karena dengan guru lain dia bermasalah, dan anak tadi di luar, begitu seperti itu ya. Nah, padahal di dalam teori-teori pendidikan di guru penggerak, anak itu memang harus dibuat merasa senyaman mungkin. Maka hal seperti inilah yang banyak pakar-pakar mengatakan kayaknya pendidikan guru penggerak itu lebih liberal, ya, terlalu menjamah terserah lah mau apa kan gitu ya. Ada yang bermasalah begitu, ya, tetapi terlebih bahwasanya program ini melihat ke 20 tahun ke depan seperti apa Indonesia ini, ya. Saya khawatirnya mungkin dulu Pak Sambo pernah artik oleh gurunya selalu begitu ya, sehingga tingkatnya jadi seperti itu sekarang. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zon Krisman atas pemaparan materi tentang budaya positif